Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, longsor, angin topan, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima penyakit. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang kondisi ekonominya terpuruk, rezekinya seret, usahanya pailit, bangkrut, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berlimpah berkah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa, teman-teman sahabat saudara Jawa, handai tolan pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berupa tombak. Ya, tombak adalah salah satu jenis senjata tua atau kuno, karena pada zaman peradaban zaman batu pun sudah ada tombak. Ya, kalau dulu pada zaman batu peradabannya memakai batu yang dipipihkan. Kemudian setelah dipipihkan dibikin runcing ya seperti segitiga, diikat ke kayu. Entah itu berburu untuk ikan, ya berburu untuk mencari makan, untuk survive agar hidup, ataupun untuk sebagai senjata penjaga diri, bahasanya ya, untuk menjaga diri lah, buat pegangan dari serangan makhluk buas maupun dari serangan-serangan orang yang jahat. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tombak sendiri mempunyai dua bagian penting, yaitu yang pertama adalah mata tombak dan kedua adalah landaian pegangannya. Nah, kali ini saya akan membabar satu dapur tombak yang bernama ron pring. Ron artinya daun, pring adalah bambu. Leluhur kita sering mengatakan bikin pusaka itu dengan nama-nama di sekitar. Keris juga ada yang dinamakan dengan nama hewan, maheso atau kebo lajer lah, ya mahesa giri lah, terus keris jalak, ya. Jadi tentunya dengan nama ron pring, leluhur kita juga punya tujuan dan harapan. Ya, sahabat Pusaka mempunyai tujuan dan harapan kenapa dinamakan ron pring. Oke, nah, sahabat Pusaka Jawa, kita tidak perlu lama, kita bahas dulu tentang tombaknya, kita ambil bilahnya. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, dalam warongko scan, ini namanya warongko scan ya. Ini ada bilah tombak ron pring. Warongko ini kalau nggak kemuning cendana ini harus dikupas. Begitu dikupas, diamplas, digebek, kalau wangi cendana, tapi ini matan wangi, saya curiga. Kalau nggak wangi kemuning ya. Silahkan lihat sahabat Pusaka Jawa ya. Ini lawasan sahabat Pusaka Jawa, kuningnya pun kuning lawasan, bagus. Ini bagus karena mengkilapnya ini karena sering dipegang, kayak kursi kayu ya. Kita zaman dulu kan sering pakai kursi kayu, itu tanpa dipernis kursinya jadi mengkilap karena sering didudukin sama kita. Nah, seperti ini juga sama, mengkilap alami ya. Kita buka bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan lihat sahabat Pusaka Jawa ya. Ciri-ciri dari tombak ron pring adalah tombaknya lurus. Sahabat, saya dekatkan atau saya kedepankan. Ya. Kemudian di bagian sor-soran ini ya, membentuk agak pinggang sedikit, terus ke atasnya meruncing, langsing, ramping.
Kalau kita jauhkan seperti ini, bentuknya seperti daun bambu. Sahabat Pusaka Jawa tahu ya pohon bambu ya. Jadi ini ronpring adalah nama lain dari daun bambu. Jadi ini tombak daun bambu seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir. Lihat, ini ngudup gambir. Kemudian untuk ini kebetulan tidak pakai metuk, sahabat Pusaka Jawa. Lihat, ya nggak ada metuknya ya. Biasanya ada metuk. Nah, ini nggak ada metuk. Kita lihat pamornya, ya, kita lihat pamornya. Pamornya ini adalah pamor kekayaan atau simbol atau lambang dari kemapanan. Ya, ini adalah pamor pedaringan kebak. Pamor pedaringan kebak artinya pedaringan ya dulu itu tempat untuk menaruh beras. Namanya pedaringan, biasanya pakai apa ya? Pakai kendi atau pakai yang lain. Kalau sekarang dianalogikakan, kalau disamakan, ya mungkin tabungannya kebek, ya. Sekarang kan orang lebih banyak nabung uang daripada nabung beras ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita minum dulu biar tidak was-was atau galau. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari pamor pedaringan kebak adalah yang pertama adalah untuk agar si pemilik permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar si pemilik pamor pedaringan kebak itu mendapat memudahkan mencari rezeki, bahkan rezeki mendekat sendiri. Makna dan filosofinya kan ada orang yang rezekinya harus keluar. Kalau dengan pedaringan kebak, rezeki yang mendekat sendiri, artinya umpamanya nih ya, kita lagi di rumah, ada datang orang ke rumah, Mas, ini saya mau jual motor, minta tolong dijualin lah. Kan itu rezeki datang sendiri. Ya, atau Mas, datang ke rumah Mas, saya mau beli keris. Kan rezeki datang sendiri. Kadang ada orang yang mencari rezeki itu harus keluar ke pasar lah, jualan di pasar dan sebagainya. Nah, tuat atau angsar dari pedaringan kebak adalah agar si pemilik pamor ini dimudahkan dalam mencari rezeki, bahkan konon katanya adalah rezekinya pun mendekat seperti itu. Kemudian di faktor lain adalah ada nilai proteknya kalau pedaringan kebak. Biasanya kalau washuta kan hanya untuk memperlancar rezeki sama ketentraman. Nah, pedaringan kebak sama, tapi ada nilai proteknya, ada nilai perlindungannya untuk si pemiliknya dari hal-hal yang kurang bagus atau tidak disenangi atau hal-hal yang negatif. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari terjadinya pamor ini adalah tergolong pamor melumah pedaringan kebak. Sahabat Pusaka Jawa, pedaringan kebak adalah pamor melumah. Kemudian pedaringan kebak adalah tidak pemilih, artinya siapa saja boleh memilikinya. Ya, ini pedaringan, ciri-ciri dari pamor pedaringan kebak. Kalau yang paling gampang itu begini nih, kayak semen ya, ditumpahin aja. Putihnya begitu merata. Ya, sahabat Pusaka Jawa, putihnya merata. Nah, kalau kita melihat selorok besinya, ini selorok besinya hitam apa ya? Hitam kehijauan apa ke abu-abu ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita melihat dari pasikutannya, ini dengan pasikutannya yang wingit, prigel, kemudian besinya lumer, artinya lumer adalah diraba halus. Ini diraba halus, ya. Kemudian dari bawah sampai ke ujung semakin meruncing dengan ramping begini, wingit, prigel, pamornya pun pandes. Ini estimasi Mojopahit. Sahabat Pusaka Jawa, ya, ini estimasi Mojopahit. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari dapur ronpring apa Mas O? Sekarang begini, ya. Kita ketahui bahwasanya pohon bambu, ya, pring atau pohon bambu itu termasuk pohon yang sangat banyak diminati oleh orang.
Ya, artinya begini. Pohon bambu mempunyai kelebihan yaitu bisa menyimpan air banyak. Makanya orang dulu itu banyak menanam pohon bambu depan rumah mereka agar umpamanya nih ketika kemarau setidaknya itu sumur tidak kering karena dari bambu saja, dari pohon bambu kan menyimpan air. Ketika hujan dia menyimpan air. Bahkan biasanya pohon bambu itu di batang pohon ketika ditebang itu ada airnya di dalamnya. Kalau yang memang curah hujannya tinggi, itu pohon bambunya bisa dalamnya ada airnya loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pohon bambu itu juga mempunyai sisi spiritual, manfaat spiritual seperti bambu kuning. Ya, kita ketahui bambu kuning sendiri kan bisa untuk menangkal hal-hal yang kurang bagus dari bangsa tetangga sebelah, bangsa jin seperti itu. Karena tidak kadang bisa untuk pagar. Ya. Pohon bambu juga jika kita melihatnya membuat satu atau kita berada posisi di bawahnya kita menjadi rindang, adem, ya, adem, rindang. Apalagi ketika ada angin bertiup itu gesekan antara daun bambu dengan batang bambunya itu bisa, pokoknya terasa seperti apa ya, nyaman gitu ya, hidup di pedesaan, srek busrek gitu ya. Apalagi kalau malam, waduh, ngeri-ngeri sedap. Sing kecingan yang penakut. Jadi pohon bambu itu sangat bermanfaat buat manusia, ya, buat manusia. Jadi tuah atau angsar dari ronpring adalah tentunya sebagai pengayom dan juga sebagai protek. Karena kita tahu bahwasanya pohon bambu adalah jika lebat itu memberikan perlindungan kepada orang yang di bawahnya. Airnya pun juga bermanfaat, menyimpan banyak air, ya. Diharapkan orang yang mempunyai tombak ronpring ini orangnya bisa bermanfaat kepada orang lain dan juga menjadi pengayom. Kemudian orangnya pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hal-hal yang kurang bagus, karena kita ketahui bahwasanya pohon bambu itu banyak tidak disukai oleh bangsa-bangsa lelembut, ya, yang energinya negatif. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya tebal, sahabat Pusaka Jawa, mantap ini. Ini kalau kita lihat dari bilahnya ini tidak mungkin untuk tombak secara fungsional, artinya tombak yang untuk berperang atau tombak untuk mencari hewan untuk hidup, ya, mencari babi atau mencari ikan, kayaknya tidak mungkin. Untuk berperang pun terlalu pendek. Jadi ini dikategorikan adalah tombak ronpring sebagai bentuk pusaka atau piandel. Jadi ini tombak ronpring ini adalah untuk piandel, untuk pegangan yang diambil sisi spiritualnya saja atau tuah goibnya saja. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Tidak perlu panjang lebar karena saya juga mau ke Jakarta, ya, mau jalan-jalan, ya. Mudah-mudahan di Jakarta di hotel nanti di kamar saya bisa review keris, dan mudah-mudahan di Jakarta saya dapat keris banyak atau tombak, pokoknya mudah-mudahan lah ya. Nah, jadi kesimpulannya begini, sahabat Pusaka Jawa. Kesimpulan dari pemilik tombak ronpring adalah doa dan harapan sang empu adalah agar si pemilik menjadi orang kaya. Ya, kesimpulannya ada agar menjadi orang kaya, kemudian dia bermanfaat kepada orang lain, tidak cuma kaya untuk diri sendiri. Karena pada dasarnya makna dan filosofi pohon bambu adalah bermanfaat untuk orang lain, yaitu menyimpan air, dan air itu akan sangat berguna kepada lingkungan sekitar ketika kemarau. Orang ketika menjadi kaya, kekayaannya itu bisa membantu tetangga-tetangganya. Jadi juga didoakan agar agar tidak kikir orangnya. Ya. Kemudian di sini juga ada satu doa dari sang empu, yaitu dilindungi dari hal-hal yang kurang baik dari tuah dapur maupun dari tuah atau angsar dari pamor pedaringan kebak. Ya, seperti itu. Jadi doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah menjadi orang yang mapan, yaitu sandang pangannya mapan, menjadi orang kaya, kemudian dia pun orangnya dermawan,
kemudian dia pun selamat hidupnya. Mudah-mudahan ketika dia bisa dermawan atau mendermakan kekayaannya untuk fakir, fukorowal masakin atau fakir miskin, kelak dia hidupnya bahagia dunia akhirat. Di dunia pun bahagia, di akhirat pun sama. Nah, seperti itu. Jadi ini tombak round pring ini tergolong tombak yang istimewa karena bilahnya utuh, ya, tebal, pamornya bior. Ini Mas Oo, Majapahit kok pamornya bior begitu? Karena Mojopahit akhir sudah mulai pamor-pamor yang bior. Kalau Mojopahit awal pamornya ceprat-ceprit, nggak begitu jelas. Ya, kalau Mojopahit akhir sudah pamor-pamor seperti ini. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa paham ya? Oke. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan request dapur pusaka apa. Jika ada, insya Allah saya babar. Jika tidak ada, mudah-mudahan bisa menjadi PR saya. Jika tidak ada, maafuan minta dimaafkan. Karena pada dasarnya saya di sini hanya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya tahu. Karena di luar sana banyak para senior-senior keris yang lebih top, koleksinya lebih canggih ilmunya, ya. Cuman mereka tidak mau membuat konten YouTube saja. Kalau saya memberanikan diri, dan saya juga bermaksud agar walaupun barangnya jelek saya tampilkan, biar sahabat Pusaka Jawa yang di rumah, oh saya punya koleksi, oh ternyata namanya ini, tombak ini, seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.